Oke guys, baik lagi di konten PPPU di mana hari ini kita bakal review ya kan, copy trade dari PrimeXBT dan juga tutorialnya buat teman-teman yang mau nyoba copy trade khususnya di PrimeXBT. Nah, kenapa PrimeXBT? Karena fitur lengkap dan gue bakal jelasin beberapa fitur-fitur yang menurut gue oke banget. Kenapa pada akhirnya gue memilih copy trade di PrimeXBT aja lah, karena lengkapnya, detailnya, gue bisa milih copy trade-nya dengan yakin gitu, karena ya di sini bakal jelasin beberapa tampilan-tampilan menarik yang ngebuat gue bisa menyortir gue memilih copy trade yang mana. Tapi sebelum gue mulai, mungkin teman-teman sini banyak yang baru denger juga copy trade atau gimana. Tapi intinya di sini copy trade sebenarnya cocok buat teman-teman. Pertama yang memang mager, ya kalian mager. Terus yang kedua, kalau kalian memang sibuk, misalnya kalian punya kerjaan yang tuh yang sibuk banget, terus atau kalian punya bisnis, kalian ngurus anak ataupun itu gitu, atau kalian sibuk scroll TikTok seharian, komputer itu memungkinkan kalian untuk bisa trading kripto ya dengan mengcopy trader yang memang udah ada gitu lah bahasanya. Jadi sebenarnya mungkin kalian bakal mikir, oh otomatis bang, oh kayak robot dong. Nah ini bedanya. Kalau robot trading ya sebenarnya kan itu kayak apa ya, kayak bahasanya mungkin ya robot yang nge-tradingin gitu kan, AI dan sebagainya mungkin. Tapi kalau copy trade yang kita ikutin tuh orang beneran gitu kan. Di sini kalian bisa lihat tampilan inilah ya. Ada namanya dan sebagainya gitu kan. Jadi copy trade itu kayak namanya copy trading. Kalian mengcopy trade dari trader-trader yang memang udah terpilih atau terverifikasi oleh satu platform, which is di sini adalah PrimeXBT. Nah, ada buat teman-teman kabar baiknya, kalau emang kalian mau nyoba PrimeXBT, kalian tuh bisa cek link yang ada di description. Itu tuh kalian bisa daftar PrimeXBT lewat link yang ada di situ. Kenapa harus pakai link itu? Karena kalian bisa dapat bonus trade 20% dari deposit yang kalian lakuin. Jadi misal kalian sign up, registrasi pakai link yang ada di bawah, terus kalian deposit $1000, kalian bakal dapat bonus trade $200. Itu kan lumayan banget ya. Jadi kalian bisa pakai dan manfaatin link yang ada di bawah itu buat cuan lebih banyak lah bahasanya kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak mau pakai, ya nggak apa juga sih gitu kan. Ya kalian nggak dapat bonus trade itu doang bedanya. Nah, di video ini gue bakal jelasin beberapa hal-hal penting juga ketika kita mau mengcopy dari copy trade yang ada di PrimeXBT gitu kan. Nah, teman-teman bisa sign up lah ya. Sebenarnya sign up juga gampang, karena kenapa gue suka ya, karena nggak pakai KYC. Jadi ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mager KYC karena kayak harus pakai foto KTP bla 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 ya yada gitu kan. Nah, di PrimeXBT menariknya tuh nggak perlu pakai KYC. Jadi kayak kalian tinggal sign up pakai Google bisa, kalau nggak salah ya, gue lupa lagi dah, atau pakai email bikin password, terus ya udah kalian bisa langsung trade deposit tanpa perlu KYC. Karena gue tahu kok gitu kan, sometimes kalau kita mau nyoba platform baru, exchange baru, terus disodorin KYC verification phase 1, phase 2, kadang mager nggak sih, kayak orang gue mau beli kripto, gue mau trading lama banget gitu kan pakai KYC gitu kan. Nah di sini nggak perlu pakai KYC, jadi menarik dan memudahkan kita untuk bisa trade. Sebenarnya kemarin-kemarin gue sempat bikin video juga, mungkin gue bakal taruh di link di bawah juga beberapa video tentang Primex BT, termasuk tutorial futuresnya, crypto futures, sama review lengkapnya. Tapi di sini gue bakal lebih detail ngebahas tentang si salah satu fitur yang favorit gue di Primex BT, yaitu adalah copy trading. Nah, kayak gue bilang, kita bisa mengcopy trader-trader yang ada di Primex BT sebagai copy trader gitu kan. Di sini kita bisa lihat gitu kan, ada name-nya, ada total profitnya selama dia menjadi copy trader, ada profit per hari ini, ada active days, performance, sama rating. Nah ini adalah beberapa variabel lah ya, anjir keren banget gue nyebutnya variabel. Variabel bisa kalian pertimbangin untuk memilih copy trader mana yang mau kalian ikutin gitu kan. Karena di sini ya kalau kalian mau copy trade ya kalian pilih sendiri copy trader mana yang mau diikutin. Oh termasuk ada di sini ada beberapa yang udah blue check mark ya. Ada yang udah verified, ada yang belum nih. Jadi kalau verified nih kayak gini, the manager of the strategy has passed ID verification. By the way, the manager ini maksudnya adalah ya si copy tradernya ya. Disebutnya the manager di sini. Nah ini adalah beberapa nama-namanya juga gitu kan. Nah kalau gue sih biasanya salah satu yang gue pertimbangin adalah let's say active days, karena menurut gue trading itu kan perlu konsistensi ya.
Kalau cuma kayak baru 2 hari 3 hari ya performanya gimana mengukurnya gitu kan. Tapi kalau kayak let's say si Cinnamon nih atau si Biscayne Trades, dia ini udah sampai 400 sampai 500 hari gitu kan. Jadi menurut gue udah cukup oke lah, cukup konsisten dari segi dia seorang trader. 400 hari itu berapa ya? Setahun lebih ya. Setahun itu berapa hari sih? 365 ya. Iya 33. Iya benar, udah lebih dari setahun nih si Biscayne Trades, si Max Strategi sama Cinnamon jadi copy trader di ProXBT gitu kan. Jadi harusnya cukup cukup verified lah sepak terjangnya juga kayak gitu kan dari segi mereka trade selama ini gitu kan. Tapi kembali lagi kalau kalian pilihannya misal gue maunya yang memang PNL nya bagus bang atau gue maunya win rate nya bagus, nah itu juga beda-beda, depends dari teman-teman. Bahkan kita juga pernah bikin artikel ya, kita bikin rekapan ya teman-teman ya di artikel CoinFox, teman-teman bisa cek di website kita, klik aja copy trade atau PRMXBT lah di sini nih, klik PRMXBT misalnya gitu kan. Nah bisa mungkin beberapa artikel kita yang sempat ngebahas PRMXBT juga, salah satunya adalah yang ini nih. Jadi di sini kita sempat ngebahas tentang beberapa copy trader yang ada di PRMXBT based on panel tertinggi ya selama dia menjadi trader sama win rate tertinggi. Nah, ini juga dua faktor berbeda gitu kan. Win rate tertinggi belum tentu sama dengan performa total profitnya teman-teman atau performa persentase keuntungannya gitu kan. Kalau ngomongin win rate ya berapa ordernya dan berapa kali berhasil ya gitu kan. Semakin besar win rate-nya ya semakin dikit kalian loss, tapi mungkin profitnya nggak tinggi-tinggi amat. Nah itu sebenarnya mungkin ya, kayak contoh nih si copy trader si Laconic trader nih, ini waktu ini bulan bulan lalu ke bulan Juni kayak deh ya, win rate nya tuh 100% dari 74 order, tapi monthly profitnya 13% gitu kan. Masih kecil ya, mungkin dari 70% yang satu cuma untung 1%, cuma 0,sekian%, lebih konservatif lah mungkin, tapi ya cuan, tetap cuan gitu kan dari monthly profitnya gitu kan. Atau kalau yang keuntungan tertinggi kayak di sini nih yang si Angry Stack, monthly profitnya sampai 160% gitu kan, cukup jauh gitu kan sebenarnya kan kalau di compare, karena memang yang kembali lagi profitabilitas atau persentase keuntungan dengan win rate itu dua variabel cukup beda. Nah kalian mau pilih yang mana bebas. Kalau kalian tipikal yang mau tenang, gue nggak mau loss bang, gue menang pokoknya, ya udah cari yang win rate tinggi. Tapi kalau yang kayak pokoknya gue mau untung deh, mau tiba-tiba sekali untung gede, tapi 5 kali boncos ke untung gede lagi, gak apa-apa ya, penting gue untung tinggi. Nah, ya udah kalian pilih yang persentase keuntungannya memang tinggi kayak gitu. Di mana nemuinnya? Memang kalian bisa temuin itu di masing-masing profile lah. Ini juga menarik kan teman-teman ya. Btw sebelum lanjut, di sini juga ada filternya lah ya. Ada filter bisa teman-teman cek gitu kan. Kayak contoh di sini kita bisa filter dari ini apa? Today itu persentase harian ya. Misalnya kalian gue mau nge-copy yang memang hari ini lagi cuan. Nah, ya udah bisa kita sorting yang hari ini lagi cuan di atas 20%. Atau kayak gue mau yang active days-nya lebih dari 90 hari bang, ya udah silakan, bakal ke sorting langsung yang memang udah lebih dari 90 hari gitu kan. Atau kayak gue mau yang pakainya ETH bang gitu, oh ya udah di sini yang pakai ETH, karena di sini juga ngaruh teman-teman ya. Currency ini adalah aset yang akan kalian gunakan untuk copy trade. Misal kalian copy trade-nya pakai USDT, kalian depositnya tuh USDT, atau kalian punya aset yang mau di copy-nya adalah USDT, ya udah berarti kalian pilih USDT. Karena ini bakal ngaruh. Kalau kalian punya USDT tapi kalian pilih Ethereum, nih kayak gue contohin, ketika kalian copy dia nggak akan bisa nih, tuh 0 ya, TH gue 0 karena gue nggak punya saldo Ethereum di dalam PRMXBT gue gitu kan. Tapi kalau gue pakai USDT bisa. Kenapa? Karena gue punya USDT. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita contohnya salah satu lah ya. Misalnya kita pilih di sini siapa ya? Biscayne Trades misalnya nih. Nah, kalau kalian klik itu kalian bisa ngecek di lebih detail tentang si Biscayne Trades inilah bahasanya. Kayak contoh ada total ratingnya, ada total PNL selama ini ya,
selama berapa nih, selama 455 hari dia cuan 171%, dan hari ini dia cuan 4% gitu kan. Kalian bisa cek di sini. Dan berapa copiersnya, nah copiersnya adalah followersnya lah, berapa jumlah orang yang mengikuti si Biscayne Trades ini, atau berapa orang yang percaya dengan si Biscayne Trades ini. Dan bahkan di sini pun ada grafik yang bisa kalian cek, termasuk number of copiersnya. Nah sini bisa lihat nih, jadi dari bulan ke bulan, dari April tahun lalu nih ya sampai sekarang, ternyata si Biscayne Trade ini cenderung naik nih, walau sempat menurun nih jumlah orang-orang yang copy, tapi ternyata sampai awal-awal tahun nih ya, dia mulai naik drastis nih orang-orang yang copy si Biscayne Trade ini. Nah apakah itu jadi indikasi bahwasannya tradingnya bagus? Nah ya kalian nilai masing-masing gitu, karena gue nggak bisa menilai juga gitu kan, ntar gue rekomendasiin loss salah gue gitu kan, karena cukup subjektif, tergantung teman-teman mau melihatnya dari sudut pandang mananya kayak gitu kan. Nah terus nah di sini juga teman-teman ya, di sini kalian juga bisa ngeklik manajer social linknya, atau kalau bahasanya sosial media dari masing-masing copy tradersnya. Nah contoh si Biscayne Trade ini nyediain telegramnya, akun PK sama Instagram. Misalnya kalian klik Instagramnya nih, bisa nggak nih? Gue belum nyoba juga sih. Nah ada nih, dia punya Instagram cuy. Oh nggak bisa guys ya, karena nggak bisa nih, website gue error. Ini sebenarnya ada nih Biscayne Trade nih, cuma entah kenapa nggak bisa dibuka di gue. Kayak gitulah intinya. Kalau saya Twitter juga ada nih, tadi gue bisa nge-stalk Twitternya Laconic Trader nih, dia juga trader di MaxBT. Nah itu kalian bisa cek, jadi lebih transparan lah mungkin. Dan mungkin kalian mau connect langsung sama tradernya gitu untuk make sure bos dan adalah human bukan robot. Nah kalian bisa cek sosial media langsung. Di sini kan juga bisa cek profitability-nya dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan. Dan di sini kita bisa cek si Biscayne Trades ini ternyata agak nggak stabil gitu kan secara performanya, tapi banyak untungnya lah ya, 1 2 3 4 5 6 7 kali untung, 1 2 3 4 5 6. Alah tipis banget ternyata ya kalau per bulannya ya, tapi cuannya banyak-banyak ya guys. Ini 1 2 3 bulan Juli, Januari sama Juli terakhir ini nih sebenarnya agak tipis lah lossnya nih, cuma 1%. Sisanya cuannya lumayan 20%, 24% gitu. Ini juga bisa kalian jadi pertimbangan gitu kan, seberapa stabil mereka dalam mengelola bukan mengelola ya, dalam mereka trading gitu kan. Dari sini pun bisa kalian cek trading asetnya ada apa aja. Ternyata si Biscayne Trades ini ada Bitcoin, ada Ethereum, BNB, XMR, DOT dan macam-macam. Dan di sini ada indikator yang mungkin juga tadi sempat kita bahas lah ya, dari segi profitability atau win rate gitu kan. Nah kayak kita bisa cek di sini profitability 7 hari ini ya, dia min 6% gitu kan. Sedangkan 30 hari 2%, 90 hari 6% minus, sama 110 hari terakhir tuh 37% profitability-nya. Dan win rate selama dia menjadi copy trade itu 76%. Dan dalam 30 hari terakhir win rate-nya 100%. Nah ini kan juga cukup jadi pertimbangan ya teman-teman ya. Teman-teman mau mengutamakan profitability-nya atau win ratio-nya. Dan yang tadi gue bilang gue kenapa suka dengan MaxBT, dia tuh detail banget sampai trading history pun ada. Nih teman-teman bisa cek ya, kapan dia open, kapan dia close gitu kan. Ini semua kelihatan semua, berapa kali dia loss gitu kan. Ini per bulan apa nih, bulan ini bisa kalian cek semua lah sedetail-detailnya gitu kan. Wah ini loss mulu deh nih tahun lalu nih, jadi kayak gitu. Dan dia hijau semua sekarang. Jadi teman-teman bisa cek total profitnya, strategi asetnya, indikatornya, historinya, semua bisa kalian cek gitu kan. Ntar gue mau ngasih contoh si Laconic Trade nih, ada Twitternya dia. Jadi ada Twitter, Telegram, Instagram yang bisa kalian cek. Nah ini nih si Laconic nih, Laconic kalau kalian cek dia lari ke Twitternya. Laconic Trade gue tutup aja dulu. Nah Laconic Trade tuh, jadi bisa kalian follow juga mungkin Twitternya kalau kalian mau ikutin. Nah next question adalah, terus gimana untuk ngekopinya gitu kan. Nah untuk pertama, make sure teman-teman asetnya itu udah ada di wallet ya. Jadi gini, kalau di MaxBT itu tuh kayak gini nih. Nah gue punya 84 USD katanya. Nah di MaxBT
itu tuh ada beberapa wallet ya, beberapa ya wallet lah sebutannya lah ya. Ada wallet ya, di wallet ada crypto futures wallet sama CFD trading wallet. Kalau kalian pakai crypto futures, ya udah aset kalian bisa dipakai di crypto futures. Kalau kalian pakai di wallet, barulah ini bisa dipakai ke copy trade. Nih gue contohin, ini bisa gue pindahin dulu ke crypto futures nih. Kalau gue pindahin ke crypto futures, terus gue ke copy trade nih kan misalnya kan, gue mau nge-copy si Nasdaq deh nih misalnya, gue copy. Nah tuh, gue nggak punya USDT karena balance gue 0,000, karena balance gue di crypto future semua tadi kan. Nah ya perlu kita pindahin dulu YGY. Nah kita pindahin semua ke mana sih crypto futures. Nah ini crypto futures ke wallet gitu kan. Ya udah, nah pindah lagi dah tuh dia ke wallet ya kan. Nah kalau nyampe wallet, barulah kita bisa copy trade. Misal nih apa si cinnamon deh misalnya ya, kita contohin aja nih, gue mau copy bang, ketika kalian copy gitu kan. Nah kebetulan memang dia minimalnya itu 50 kalau salah ya, ntar coba. Nah ya kan, ini investmentnya 50 US dollar atau berapa, 150, let's say 160 ribu, 150 lah, 150, 300, 600, 750 ribu. Jadi untuk memulai copy trade memang minimalnya 750 ribu buat teman-teman pakai gitu kan. Ini saya taruh 50 USD gitu kan, terus tinggal copy now si cinnamon, dan ya udah ke copy di sini gitu kan, activating. Nah ya udah, nanti bakal ada di sini kayak gitu guys teman-teman. Nah by the way di sini gue ada yang loss karena FYI gue nge-copy tapi gue lupa anjir. Jadi kemarin gue tuh nyoba doang gitu kan, dan gue loss dari si Westfin ini. Bukan Westfin, siapa nih tadi yang lucu copy trade nya? Iya Westfin. Ya karena lihat nih, gue bikin video ini tanggal 27 Juli ya kan. Gue baru tutup tadi karena gue lupa gue naruh 50 USDT, terus settle 27 karena gue lupa. Jangan ditiru guys, makanya gue bikin video ini biar kalian gak kayak gue asal nge-copy terus lupa ternyata loss. Nah itulah pentingnya untuk kita ngecek muanya guys. Nah ini gue stop dulu nih, ntar gue lupa lagi karena ini nyontohin doang. Jadi kayak gitu guys, untuk teman-teman bisa memulai copy trade gitu kan. Banyak variable yang teman-teman bisa pertimbangkan, either itu profitabilitas totalnya, win rate-nya, performance-nya, ratingnya, macam-macam. Tapi yang pasti make sure teman-teman langsung cobain setelah ini kalau mau nyoba gitu kan, dan dipantau aja. Dan disclaimer juga gitu kan, di sini kita sempat bikin tata cara juga, bukan tata cara ya, iya sedikit tutorialnya dan juga beberapa tipsnya. Nah ini termasuk ya, periksa track record, justifikasi atau manajemen, sama terus belajar. Dalam arti terus belajar kenapa? Copy trade ini memang bisa bikin kalian cuan sambil rebahan, tapi tetap kembali lagi, yang trading itu manusia, yang trading itu orang, dan kalian memberikan kepercayaan terhadap aset kalian bisa mengikuti apa yang di tradingin sama si copy trader. Jadi resiko di tangan masing-masing gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kan, apakah si copy trader lagi galau, atau dia lagi nggak mood, atau dia lagi bau gitu kan. Jadi kalau dia loss atau dia lagi nggak perform, ya itu adalah resiko masing-masing gitu kan. Jadi ini juga resiko yang ada dalam copy trade yang perlu teman-teman perhatikan gitu kan. Nggak selamanya juga copy trade ini menjanjikan keuntungan. Lebih ke arah copy trade ini bisa dijadikan salah satu alat buat teman-teman tuh diversifikasi. Kalau teman-teman trading futures atau trading di memes mungkin, oh ya udah sekian asetnya bisa dialokasin ke copy trade gitu kan. Kayak gitulah. Lebih ke arah copy trade ini jangan dijadikan yang utama lah bahasanya. Teman-teman juga perlu, kayak tadi gue bilang ya, kalau teman-teman yang emang sibuk ya wajar deh misalnya copy trade buat alokasiin dana dan sebagainya. Tapi kalau kalian mager, ya saran gue kalian tetap belajar gitu kan, belajar technical, belajar support resistance, Fibonacci, macam-macam, untuk bisa teman-teman
selain copy trader juga bisa trading beneran gitu kan, atau teman-teman ikut grup sinyal atau kelas-kelas macam-macam lah. Tapi saran gue, copy trader ini jangan dijadikan yang utama lah, tetap lebih ke arah teman-teman juga harus paham cara market bekerja, dan copy trade ini dijadikan salah satu tools untuk diversifikasi dari strategi trading teman-teman, kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman, good luck. Langsung aja klik link description, registrasi pakai link yang ada di bawah, dan semoga cuan di tahun ini. Thank you guys.